Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa dengan kalian dan selamat sudah naik ke kelas 9. Hari ini di pertemuan pertama pada mata pelajaran seni budaya, kita akan belajar tentang yang namanya seni lukis. Namun sebelumnya, di sini saya ingin istilahnya bertanya nih pada kalian semua. Jika kalian dihadapkan dengan selembar kertas kosong dilengkapi dengan namanya alat tulis, pasti yang ingin kalian lakukan adalah mencoret-coret kertas itu. Mungkin hanya berupa garis, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang yang bersinggungan pastinya. Sehingga dihasilkan yang namanya sebuah bentuk. Sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis, otomatis ekspresi jiwa kita juga ikut larut di dalamnya. Sehingga apa yang kita gambarkan di kertas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Nah, ekspresi atau coretan-coretan itu tadi lah yang disebut dengan nama lukisan. Tapi apakah sesederhana itu yang namanya melukis? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari yang namanya seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan diri dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Kemudian, artian dari melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Antara lain, yang pertama, tujuan religius. Tujuan karya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang kita. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Biasanya kita dapatkan di beberapa candi, pura yang biasanya mereka memiliki tujuan untuk tujuan religius. Kemudian yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa berkaitan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Jadi intinya, pada lukisan ini kita akan melihat sebuah kritik sosial yang berkaitan dengan pemerintahan. Selanjutnya adalah tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, menggambarkan tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Inilah yang paling asik, yaitu kita dibebaskan untuk melakukan sebuah ekspresi atau sesuatu yang mencurahkan dari emosi kita. Jadi kita akan dibebaskan dalam mengekspresikan jiwa kita pada sebuah karya lukisan. Yang terakhir adalah tujuan komersil. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisan cenderung mengikuti selera pasar. Kita tahu bahwa ada beberapa lukisan, contohnya seperti lukisan pemandangan, lukisan kayak hewan dan sebagainya yang emang tujuannya nanti adalah digunakan sebagai pajangan di rumah-rumah. Nah,
Itu tadi adalah tujuan dari lukisan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tema-tema yang biasanya digunakan oleh pelukis dalam menggambarnya. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Andai kata saya sendiri ketika membuat sebuah lukisan, otomatis saya akan membuat sesuatu yang mungkin lebih ke arah pop. Karena memang saya masih suka dengan kehidupan budaya-budaya populer. Nah, tapi ada beberapa tema yang dalam karya seni rupa murni. Antara lain yang pertama adalah tema tentang manusia dengan dirinya sendiri. Nah, seni rupa ini merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia mewujudkannya melalui media ekspresi ini. Biasanya ini akan ada gambar tentang kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya misalnya kita mau melukis kita yang sedang belajar dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari gambar dengan tema manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tema melukisan manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang di sekitarnya. Seperti contohnya misalnya istrinya, anaknya, orang tua, saudara, temannya, atau mungkin tetangganya. Yang itu nantinya akan menjadi sebuah pemikiran. Contohnya sekarang ada kata kalian sedang ada di rumah dan menggambar situasi di rumah kalian. Ada orang tua kalian, adik kalian mungkin, atau mungkin saudara-saudara kalian. Itulah namanya lukisan dengan tema manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisan, tentunya. Seperti contohnya pemandangan gunung, laut, sungai, kemudian sawah, hutan, dan masih banyak lagi. Karena memang alam sekitar kita memiliki sebuah kekayaan yang bisa membantu kita untuk mencari sebuah imajinasi. Kemudian yang keempat ada manusia dengan alam benda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Contoh, biasanya kita menggunakan gelas, cangkir, kendi, teko, dan lain sebagainya untuk membuat suatu karya seni yang dipadukan dengan gambar manusia. Otomatis itu namanya adalah manusia dengan alam benda. Kemudian ada manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam pengambilan sudut pandang, aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsinya. Contohnya, biasanya ada aktivitas-aktivitas yang diambil misalnya dalam kegiatan membajak sawah, atau mungkin jual beli di pasar, atau mungkin mengembala ternak yang akhirnya ketika kita melukiskan kegiatan itu, kita akan bisa membuat sebuah komposisi proporsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir yang paling asik, di sini ada tema dengan manusia dengan alam khayal. Nah, di sini tidak ada di dunia. Istilahnya hanya ada pada imajinasi kalian. Atau bisa dijelaskan bahwa ide, imajinasi atau khayalan yang sering terlintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar dalam kurung saat tidur. Nah, khayalan yang muncul itu di benak perupa kadang diwujudkan dalam sebuah karya seni. Hasil karya seni rupa ini sering disebut juga dengan karya seni surrealisme. Nah, contohnya misalkan kita sedang ada di sekolahan SMP Negeri 2 Balen, kita mau melukisnya dan ternyata SMP Negeri 2 Balen itu ternyata berada di atas punggung kura-kura, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk dengan tema manusia dan alam khayal. Jadi istilahnya di dunia ini tidak ada, hanya ada pada imajinasi kalian sendiri. Itu tadi penjelasan saya tentang apa saja. Penjelasan saya tentang pengertian dari seni lukis, tujuan seni lukis, dan tema-tema pada seni lukis. Kita jumpa lagi minggu depan dengan materinya.
aliran seni lukis, yang tentunya di sana nanti kita akan menemukan tentang apa saja sih aliran-aliran seni lukis yang ada di Indonesia dan juga diterapkan di luar negeri. Saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, dan ketika kalian sedang nonton bersama-sama dengan teman kalian, jangan lupa untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.